Saya Johardi, saya masuk STP Trisakti angkatan tahun 2008, perhotelan saya ambil diploma 4. Pengalamannya banyak ya, banyak sekali yang menarik. Saya selama 4 tahun, beberapa yang menurut saya yang patut untuk saya sharing. Pertama, saya dapat pengalaman dari kuliah, basic beberapa pengetahuan tentang perhotelan yang saya dapatkan dan berguna sampai sekarang. Terus saya juga dapat kesempatan untuk berlomba mewakili Jakarta, Indonesia, dan benar-benar dari dukungan dari kampus sangat mensupport saya dan dari beberapa dosen yang sangat-sangat membantu saat itu, gitu dia. Dan yang terpenting selama 4 tahun kalian bisa mendapatkan banyak link dari persahabatan kalian yang itu berguna untuk kalian ke depannya. Dari kesempatan saya mengikuti beberapa kompetisi, saya mendapatkan banyak teman dan dari situ saya banyak sekali dapat referensi. Di saat saya lulus kuliah, saya langsung mendapatkan pekerjaan. Dan bersyukur saya mendapatkan beberapa tempat kerja yang buat saya saat itu the best of the best di Jakarta. Itu saya dapat di Amus, di French Fine Dining restoran. Salah satu menurut saya itu restoran termahal dan terbaik di Jakarta pada saatnya. Dan di saat saya bekerja, setidaknya bekal-bekal ilmu yang saya dapat di kampus itu sangat berguna di sana. Dan saya bisa bekerja sama, saya bisa dapat membantu, dan dengan posisi yang saya dapatkan dan ilmu yang saya dapatkan di kampus itu sangat membantu saya di sana di tempat kerjaan saya. Saat ini saya tidak bekerja lagi di dunia perhotelan, tapi saya dapat kesempatan untuk berbisnis. Dan saya hingga saat ini saya masih mempertahankan bisnis bakery saya. Seperti itu. Oke, kenapa saya memilih berbisnis? Satu, itu karena orang tua saya. Orang tua saya bisa membesarkan saya saat ini itu karena berbisnis. Dan kedua, di luar sana ada sosok guru yang saya menjadi panutan hingga saat ini, tapi beliau sudah tidak ada, dan itu adalah Opa Bob, Om Bob yang lebih dikenal. Beliaulah ada salah satu apa bisa bilang ya, inspirasi spesial untuk saya, yang dimana cara bisnis dia agak-agak unik dan itu masuk akal buat saya. Ya, jadi buat kalian yang mulai bisnis, cobalah mendengarkan apa yang Om Bob bilang, yang dimana investasi terbesar dari kalian adalah diri kalian, bukan permasalahan berapa besar modal kalian. Gitu. Ketika kalian masih punya tangan dan kaki, itulah yang kalian harus harapkan. Dan dibantu dengan beberapa pengalaman hidup kalian, bekal kalian kuliah, bekal kalian kerja, dan banyak-banyak teman kalian yang sangat baik untuk membantu. Dan situlah inspirasi saya dimulai. Jadi terima kasih kepada orang tua saya dan almarhum Om Sadino, karena mereka saya bisa berdiri sampai sekarang. Terima kasih. Saya memulai bisnis ini tidak dari bakery. Saya dari 2016 saya udah mulai berbisnis, dan beberapa saya join dan beberapa tutup buka, dan hanya yang bertahan hanya bakery toko roti. Dan ini saya berjalan tanpa saya join dengan orang, dan saya berdiri sendiri. Dan ini merupakan salah satu pesan dari orang tua bahwa sudah cukup untuk bergabung dengan orang lain, coba bergerak sendiri. Dan saya punya prinsip gimana caranya saya berbisnis tanpa harus mengganggu orang tua, tanpa merepotkan. Jadi saya bergerak dengan apa yang saya punya, apa yang saya dapatkan. Dan salah satu bekal yang saya dapatkan adalah di satu pas zaman kuliah dan di saat pekerjaan, dan hingga saat ini bakery toko roti berjalan lumayan baik. Tapi momen yang kurang tepat untuk saya membuka di bulan Januari, dan di bulan Maret pandemi sudah dimulai. Tapi saya dapat kesempatan sangat banyak sekali di bisnis ini karena saya dapat membantu beberapa bagian, salah satunya adalah nakes, untuk mensupport roti di saat pandemi. Oke, sebelum saya menyampaikan pesan, ada satu yang saya mau ucapkan: selamat untuk STP Trisakti sudah terakreditasi unggul. Dan satu lagi yang spesial,
STP Trisakti mendapatkan sertifikat Tequal Internasional dari UNWTO, Madrid, Spain. Dan kalian harus cari tahu apa itu sertifikat. Dan buat kalian yang baru punya saudara yang mau masuk, kalian tidak perlu ragu lagi. Karena STP Trisakti layak kalian untuk dapatkan di masa depan. Oke, pesan ya. Untuk saat ini, saya cuma bilang terima kasih. Apa yang saya dapatkan saat ini adalah bekal atau apa yang saya dapatkan di masa lalu selama STP Trisakti. Nah, untuk STP Trisakti pun saya minta sedikit perubahan ke depannya. Jikalau STP akan atau ingin bersaing di beberapa tahun lah ke depannya, dicoba tolong untuk meningkatkan sebuah teknologi. Karena sekarang kitchen pun butuh teknologi. Seperti itu. Kalau tenaga pengajar itu udah terbaik, tapi gimana caranya didukung dengan sebuah teknologi. Seperti itu aja sih, Kak. Oke, pesan untuk mahasiswa. Saya pun pernah jadi mahasiswa. Di saat kalian waktunya bermain, bermainlah sepuas kalian selama 4 tahun. Tapi kalian tahu porsi kalian, waktunya bermain ya bermain, waktu kalian berprestasi, prestasi. Karena 4 tahun ini waktu yang singkat. Dan kalian harus manfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Dan kalian tidak bisa menyesali waktu 4 tahun itu untuk kalian balik lagi ke 4 tahun yang lalu. Nah, jadi manfaatkanlah waktu kalian. Kalian tahu porsi kalian bermain, belajar, tugas kalian tadi ya. Saya bukan salah satu anak yang baik. Saya juga pernah nakal, pernah bandel, tapi kalian tahu porsi. Di saat kalian nakal, tapi kalian punya tanggung jawab, lakukan tanggung jawab kalian. Dan jangan lupa, bertemanlah di luar sebanyak-banyaknya. Karena banyak teman, kalian banyak baik. Tapi balik lagi ke diri kalian masing-masing. Bagaimana pintar-pintarnya kalian untuk memilih sebuah teman. Mana yang baik kalian pertahankan, mana yang tidak baik kalian pertahankan. Seperti itu. Oke, saya adalah salah satu dari kalian yang memiliki bisnis selama pandemi. Saya hanya memohon, besar kecil bisnis kalian itu kalian harus bersyukuri bertahan sampai sekarang. Tapi saya hanya minta di saat pandemi ini boleh kita mencari suatu keuntungan, tapi alangkah baiknya kita ambil kesempatan kita untuk berbagi. Bantulah teman-teman kita, sekitar kita maupun saudara kita yang di sekitar kita, bantu mereka untuk kita saling berbagi. Dan yang lebih penting lagi, kalau ada teman kalian yang memulai usaha selama pandemi dikarenakan ada suatu alasan, marilah kita membeli produk mereka. Enak atau enggak itu belakangan. Tapi dengan kita membantu, kita bisa memberikan mereka motivasi untuk terus berusaha. Dan kalian-kalian yang sudah besar bisnisnya, cobalah kalian bikin satu program dalam sebulan sekali untuk memberikan. Maupun itu kepada orang-orang yang tidak mampu atau beberapa orang yang menurut kalian membutuhkan. Jadi selama pandemi ini, marilah kita membangun sebuah bisnis, tapi kita akan tambahkan sedikit kegiatan untuk berbagi. Seperti itu. Besar kecilnya itu tergantung kalian. Yang penting kalian ikhlas dan kalian mau menyalurkan itu tuh dia. Karena di saat keadaan seperti ini, tidak semua bisa bilang semua itu enak, enggak. Tapi di satu saat ini, marilah kita untuk berbagi. Seperti itu. Maupun siapapun itu, jangan lihat orangnya, tapi tujuan kita hanya untuk membagi. Oke, terima kasih.